A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya terus-menerus kepada kita. Teruslah bersyukur, teruslah berbaik sangka kepada Rabb kita sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Alhamdulillah, hari ini ada satu buah pertanyaannya kita masukkan di sesi Q&A tanya jawab. Satu buah pertanyaan yang cukup menarik untuk saya bahas di sini ya. Pertanyaannya begini, dari Eko Mamonto. Mbah Mamonto atau siapa nih ya? Maaf, Umi baru bergabung, kebetulan nemu channelnya Umi, baru saya paham tentang riyadhah. Takutnya asal ngamalin sholawat terus gak kabul-kabul. Tapi gimana nih Umi, saya punya anak kecil nih, sering-sering sholatnya gak tepat waktu atau bolong. Mohon pencerahannya Umi. Kayak gini. Jadi beliau itu komentar di salah satu video saya, yang video itu adalah tanya jawab riyadhah lengkap gitu ya. Jadi di riyadhah tersebut itu memang saya tujukan untuk teman-teman yang punya hajat pengen hutang lunas, sholawat Jibril 4444 kali, dan ada sebagian amalan yang lain ya. Jadi intinya amalan tersebut nggak cuma sholawat Jibril aja, tapi ada beberapa amalan yang memang saya sarankan untuk diamalkan itu setelah sholat fardu. Bagaimana kalau dengan teman-teman yang sedang haid Umi? Bisa diamalkan setelah selesai azan ya. Begitu azan selesai, panjenengan bisa amalkan untuk zikir-zikir yang lainnya seperti ya Fattah, ya Razak, ya Goni, ya Mugni. 100 kali bisa dibaca itu. Dan juga untuk tasbih pelunas hutangnya atau doa pelunas hutang. Kalau misalnya panjenengan nggak tahu tasbih pelunas hutang yang versi yang saya baca di buku Majmu Syarif, panjenengan bisa baca doa pelunas hutang yang mana aja, karena banyak banget. Bahkan baginda Nabi itu ngajarinya juga ada beberapa ya. Bisa yang ini, Allahumma gfini bihalalika an haramik wa agni fatika aman syiwa, itu bisa. Nah, doa-doa tersebut, amal-amal tersebut atau zikir tersebut memang sebaiknya diamalkan setelah selesai sholat fardu atau setelah terdengar bunyi azan selesai ya, kalau yang bagi yang haid. Nah, pertanyaannya kemudian muncul tadi itu, beliau munculkan pertanyaan karena punya anak baby mungkin ya.
Beliau katakan, bagaimana Umi kalau punya anak baby, sholatnya kadang tak tepat waktu atau kadang bolong. Nah, ini problem. Sebetulnya manusia itu kadang dikasih anugerah malah dijadikan problem. Kenapa saya bisa bilang begini? Anak itu anugerah apa bukan? Anak itu anugerah. Berapa banyak saudara kita yang ingin punya anak tapi belum dikasih? Ada yang sampai usia pernikahan 2 tahun, 5 tahun, 8 tahun. Ada. Bahkan saya dulu tuh 8 tahun saya baru dikasih Zoe itu ya. Sebelum-sebelumnya dikasih tapi selalu gugur, selalu lahir prematur, meninggal gitu-gitu ya. Jadi begitu dikasih Zoe, penantian 8 tahun itu saya nggak sia-siakan gitu kan. Saya benar-benar senang, bahagia, dan saya bersyukur sekali. Nah, salah satu bentuk syukur saya adalah saya mengajak Zoe ini ketika baby sebulan 2 bulan itu ya, masih sama saya itu. Sekarang sama utinya ya, karena saya bekerja. Itu tuh saya ajak sholat. Ketika sholat, isi baby saya di rumah sendirian. Ketika saya sholat, nggak ada yang bantuin ya, nggak ada bantu, jauh dari orang tua gitu, nggak ada. Ketika saya sholat, saya taruh di samping saya. Nangis, memang fitrahnya anak kecil, baby itu nangis ya. Nggak usah panik, nggak usah bingung. Kita tetap upayakan khusyuk di hadapan Rabb kita ya. Nanti bagaimana kalau ketika sudah selesai sholat, saya pangku sambil saya wirid dan sambil saya zikir. Jadi saya nggak punya alasan untuk tidak sholat hanya karena baby. Jangan sampai saya mikirnya gini, saya ini udah dikasih anugerah, kok anugerah ini saya jadikan alasan untuk tidak patuh kepadanya. Takutnya apa? Allah murka, nanti anugerah yang ini diambil Allah. Bisa aja kan? Anak ini punya siapa? Punya Allah. Kalau anak yang punya Allah ya, yang sudah dianugerahkan ke kita, diamanahkan ke kita, lalu kemudian kita jadikan alasan untuk membenarkan kegiatan bolong sholat atau kegiatan sholat di akhir waktu, nggak benar. Justru seharusnya anak ini dijadikan semangat. Semakin ada anak semakin saya harus menunjukkan kepada anak saya memberikan teladan yang baik. Si baby itu kalau terbiasa dari kecil diajak ibadah, insya Allah kebiasaan gede. Saya dulu kalau aktivitas habis sholat wirid dan baca Al-Quran sekalipun, itu saya pangku, itu anak saya pangku. Karena kalau saya letakin kadang-kadang nangis, supaya tenang ya, saya ngajinya dapat ya, zikirannya dapat, tapi anak saya juga dapat tenangnya. Dan sepengalaman saya ketika anak saya bacakan Al-Quran ya, saya wiridan gitu, malah anaknya tenang, gak rewel. Jadi sekali lagi buat saudari-saudariku nih yang punya problem sama seperti sahabat kita tadi, coba mindsetnya diubah. Seolah-olah malah kayak sholat ganggu babynya. Jangan jadikan keduanya saling mengganggu, tidak ada. Baby saya tidak mengganggu sholat saya pun tidak mengganggu baby saya. Justru ada baby saya semakin giat beribadah. Karena apa? Allah habis kasih saya nikmat kok. Nikmat apa? Memiliki anak itu kan nikmat. Itu kan anugerah, gak semua orang diamanahi seperti itu. Kita dikasih itu harusnya bahagia, harusnya happy ya. Mindsetnya diubah, kalau diubah pasti bisa, percayalah. Kalau niatan kita kuat untuk beribadah kepadanya, niscaya Allah yang akan mudahkan. Nanti lihat aja perubahannya. Seperti halnya buat panjenengan semuanya yang punya kesusahan untuk bangun tidur. Saudara-saudara yang punya kesulitan untuk bangun tengah malam, tahajud, gak apa-apa, pertama pakai alarm dulu ya. Belum terbiasa ya pakai alarm dulu, gak apa-apa. Tapi karena Rabb kita melihat ya, hambanya ini niat banget untuk melakukan ibadah malam, insya Allah yang pertama, hari pertama, kedua, seminggu, 2 minggu pakai alarm, lama-lama nanti dibangunin sendiri. Dibangunin sama Allah langsung. Begitu, sepengalaman saya ya, kalau lagi punya niatan, ntar malam saya mau tahajud jam 2 gitu. Ya dibangunin betul tuh jam 2. Ya Allah, saya agak capek nih, pengen dibangunin jam 3 atau setengah 4. Ya dibangunin 3 setengah 4. Karena apa? Allah itu pada prinsipnya memudahkan hambanya yang mau beribadah, mau datang kepadanya. Jadi jangan mempersulit diri. Apalagi mempersulit diri dengan sesuatu yang justru itu anugerah dari Allah. Jangan. Takutnya Allah murka. Ya. Takutnya Allah murka, Allah marah. Oh, kamu tuh tak titipin anak, katanya minta anak, tak titipin anak, giliran tak titipin anak malah kamu jadikan alasan untuk gak taat kepadaku. Udah saya ambil lagi anakmu. Bisa gak diambil? Bisa banget. Karena saya sudah ngalamin. Saya itu kehamilan 5 kali. Zoe itu adalah kehamilan kelima saya. 1, 2, 3, 4 diambil semua sama yang punya. Siapa? Allah SWT. Yang pertama lahir prematur, hidup sehari meninggal.
Yang kedua, keguguran. Yang ketiga, lahir 7 bulan, meninggal dalam perut. Yang keempat, keguguran. Yang terakhir ini qadarullah, Allah izinkan hidup bersama saya. Insya Allah sampai tua. Insya Allah sampai ajal menjemput saya. Insya Allah yang akan kebumikan saya ke liang lahat. Gitu. Ya, jadi jangan dijadikan alasan putra-putrinya yang bayi-bayi, yang kecil-kecil itu untuk tidak beribadah kepada Allah ya. Jangan sampai Allah murka ya. Jadi intinya Allah bisa karena biasa. Coba dilatih ya. Pasti bisa, pasti bisa. Ya, seperti tips tadi yang saya sampaikan, taruh di sebelahnya ya, siapkan kasur kecil di sebelahnya. Takutnya kalau misalnya taruh di belakangnya nanti ada apa-apa gitu kan, di sampingnya, di sebelah aja. Nanti kalau udah selesai sholatnya di pangku nggak apa-apa, sambil wiridan, sambil zikir, sambil sholawatan gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.